Hello mga Tun lovers, wherever you are. I hope everybody has a beautiful day. Now we are going to continue our story and reaching part 66 yang berjudul Pertengkaran Pagi Hari bagian pertama. Let's check it out. Dengan perlahan dan hati-hati, Martin menaruh bantal di bawah kepala Kayla. Jika dilihat dari sorot matanya Martin, seperti menyayangi Kayla dan ingin menjaganya. Begitu kira-kira arti dari sorot mata pria tampan itu. Tapi siapa yang tahu isi hati orang sepertinya? Bisa saja berubah sewaktu-waktu. Bukankah ada yang aneh dari awal? Dia mengajak Kayla menikah, sedangkan Martin dan Jenny sudah kenal begitu lama. Semoga saja nasib baik selalu berpihak pada gadis polos yang sedang tertidur lelap itu. Mata Martin seketika terbelalak melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu, dan tubuhnya seketika bergidik geli melihat kebiasaan tidur Kayla yang sangat tak lazim itu. Dia sama sekali tak menduga jika wanita yang tadi dia nikahi bukan hanya menyayangi boneka kecilnya saja, tapi bahkan ini lebih gila lagi. Hal yang dilakukan oleh gadis kecil itu bahkan tak pernah dibayangkan sedikit pun oleh Martin. Mungkin saja hanya dia yang bisa bersikap konyol dengan boneka kesayangannya itu. Dengan mata yang masih terpejam, Kayla yang tadinya hanya mendekap bonekanya itu kini mulai memainkan tangannya dan menggerayangi boneka kelincinya. Terlihat beberapa kali dia mengendus-endus bonekanya seperti mencari sesuatu dari boneka itu. Ternyata benar, Kayla sedang mencari telinga panjang kelinci kesayangannya itu. Setelah dia menemukan telinga kelinci itu, dengan mata masih terpejam, dia memasukkan telinga bonekanya ke dalam mulutnya dan menghisapnya. Jika dilihat dari ekspresi wajahnya, Kayla sangatlah terlihat menikmati apa yang sedang dia lakukan. Bahkan Kayla mendekap boneka itu semakin erat, seperti tak mau dipisahkan oleh boneka kesayangannya itu. Saking asyiknya dia dengan Cici, dia bahkan lupa jika kini ada penghuni baru di dalam kamarnya itu, yang tak lain ialah Martin suaminya, orang yang main karaja dan ratu dengannya seharian. Martin masih menatap Kayla dengan wajah tak percaya. Bagaimana mungkin anak orang terpandang sepertinya bisa melakukan hal segila itu? Bahkan Martin mulai menggeser posisi tidurnya menjauhi Kayla. Wajahnya terlihat sedang tidak baik-baik saja, bahkan dia seperti menahan sesuatu. Terlihat keringat mulai mengucur dari dahi dan mulai membasahi pipi putihnya itu. Martin memegangi perutnya karena mulai merasakan ada yang sedang mengaduk-aduk perutnya. Wajahnya mulai terlihat pucat pias. Dia mulai terganggu dengan aroma khas boneka Kayla. Walaupun boneka itu sudah dicuci pelayan rumah Martin sekitar 4 bulan yang lalu. Pria itu terlihat menggembungkan mulutnya dan segera berdiri kasar dari posisi tidurnya dan berlari memasuki kamar mandi dengan satu tangannya memegangi perutnya yang terasa mual itu. Satu tangannya lagi memegangi mulutnya dengan wajah pucat pias dan berkeringat dingin. Setelah ada di dalam kamar mandi, Martin segera berlari menuju wastafel dan mengeluarkan semua makanan yang tadi sempat dia makan. Setelah dirasa semua makanan yang ada di dalam perutnya sudah keluar semua,
Martin berjalan pelan keluar dari kamar mandi dan berdiri di depan pintu kamar mandi dengan sorot matanya terlihat kesal menatap ke arah istrinya yang masih tertidur pulas itu. Hah, ingin sekali aku membakar boneka kesayangannya itu. Sebenarnya dia berasal dari planet mana sih? Kenapa tingkahnya sangatlah aneh jika sudah menyangkut boneka babinya itu? Gerutu Martin kesal dengan berjalan pelan menuju sofa yang ada di bawah ranjang Kayla. Setelah tiba di sofa, Martin mendudukkan tubuhnya kasar dan tangannya masih memegangi perutnya yang masih terasa mual itu. Bahkan aku mulai meragukan apakah dia benar adik kandung Jenny. Kenapa tingkahnya sangatlah berbeda dengan kakaknya yang terlihat anggun dan elegan. Pagi hari, gadis yang sedang tidur di ranjang itu mulai menggeliat ke sana kemari memutari ranjangnya. Itu memang kebiasaannya setiap pagi. Dia akan berguling-guling dengan boneka kesayangannya. Tanpa dia sadar, sorot mata tajam sedang menatapnya seakan ingin menghabisinya. Martin sedang duduk di sofa, dia sedang mengerjakan dengan laptopnya. Dia segera mengalihkan pandangannya menatap sinis ke arah Kayla. Pelap. Kayla membuka matanya perlahan dan mengucek kedua matanya. Dia melihat Martin yang sedang duduk di sofa dengan memakai pakaian santai. Tanpa merasa berdosa, Kayla duduk dari posisi tidurnya perlahan dan menyapa Martin dengan wajah polosnya. Pagi Kak, masih jam 6 kamu sudah kerja dan berpakaian rapi. Kayla melihat dengan menoleh ke arah jam waker yang ada di atas lacinya. Cepat bangun dan buatkan aku kopi. Aku baru bangun. Kenapa kamu sudah seperti kebakaran jenggot? Apakah semalam tidurmu kurang nyenyak? Bagaimana mungkin aku bisa tidur jika aku melihatmu bermain dengan bonekamu itu? Sungguh membuat mataku sakit. Cici kemudian melihat ke boneka kelinci cantik. Kau dengar itu? Dia bukan boneka yang menyebalkan, cetus Kayla dengan wajah berapi-api. Dia mulai berdiri kasar dari posisi tidurnya dan berjalan mendekati Martin. Okay, what will happen next? Want to know more? So don't go away, stay tuned, I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.